Ini namanya mihrab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana tertulis hadza musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa lihat tulisan yang itu namanya Ustuwanah Al-Muhallaqah. Inilah yang disebut dengan nama tiang wangi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan Raden Sasab dimanapun Anda berada. Jadi di antara acara new normal, ziarah tetap harus menggunakan sistem muassasah. Bersama saya Mr. Wael yang selalu menemani setiap ziarah, karena memang setiap pergerakan ziarah harus dengan provider. Saat ini kami akan masuk ke Raudhah Al-Mutahharah, dan sistem masuk ke Raudhah untuk jamaah umrah itu tidak menggunakan barcode seperti yang tersebar pada berita-berita sebelumnya. Untuk jamaah umrah cukup mereka didampingi oleh muassasah. Pintu untuk masuk ke Raudhah adalah 338 untuk hari ini. Silahkan. Jadi masuk untuk ibu-ibu dahulu ya. Ini yang akan masuk dulu adalah ibu-ibu. Untuk jamaah perempuan silakan maju ke depan. Masuk. Ya silahkan. Ikuti orang muassasah yang pakai gutrah warna merah. Ayo bapak-bapak ikut. Ke depan. Jadi beginilah proses masuk ke Raudhah untuk saat ini. Saya bersama muassasah Mazaya Dhiyafah, Ustadz Muhammad Asy-Syarif min ahli syurafa. Ahmad Syarif, Masya Allah. Beliau yang akan memasukkan jamaah ke Raudhah Al-Mutahharah. Ibu-ibu sehat semua kan? Alhamdulillah. Meminta izin ke polisi dan kemudian masuk ke Raudhah. Jadi spesialisasinya jamaah umrah yang boleh masuk ke Raudhah karena mereka tidak perlu harus menggunakan barcode. Adapun yang terlihat di depan nih untuk ibu-ibu atau kemudian yang menunggu di belakang kita. Yang menunggu di belakang kita ini semua menggunakan barcode kecuali jamaah umrah. Jamaah umrah ini memang dispesialkan karena untuk hari ini hanya jamaah Indonesia yang terlihat menggunakan rombongan yang boleh masuk sebagai seorang tamu lah, sebagai tamu. Silahkan coba diperlihatkan, saya perlihatkan. Ini adalah masuk Raudhah untuk ibu-ibu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Jadi adapun yang di depan kita, insya Allah kita akan masuk jamaah laki-laki ditemani Mr. Ahmad. Tetap juga menggunakan muassasah karena memang itu syarat mutlak. Kalau tidak menggunakan muassasah masuk ke Raudhah ini, karena untuk penduduk tempatan boleh mengakses masuk ke Raudhah hanya 1 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan kita dibenarkan untuk masuk ke Raudhah 1 kali. Kecuali jamaah umrah memang memiliki spesialisasi tersendiri. Luar biasa. Siap masuk ke Raudhah semua? Insya Allah ya. Siap. Siap. Allahu Akbar. Allah. Silahkan. Saat ini saya akan mencoba masuk bersama 15 jamaah umrah, tentu dengan tidak menggunakan barcode seperti biasa. Termasuk saya sendiri, saya menggunakan ID card sama seperti jamaah. Oh, terbalik. Jadi saya akan masuk menggunakan ID card saya. Lihat, ini ID card saya. Insya Allah. Di depan sana itu adalah sistem barcode pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan kita ini menggunakan baris. Kita lihat servis luar biasa dari pihak pemerintah
untuk jamaah umrah. Mr. Ahmad Alhamdulillah. dibenarkan masuk tanpa kode. Benar takabbal insyaallah. Alhamdulillah yang di belakang kami ini para jamaah. Alhamdulillah, jadi kami dikawal oleh pihak muassasah untuk bisa masuk ke Raudhah insyaallah. Para jamaah sedang menunggu gantian untuk bisa masuk ke Raudhah Al-Mutahharah. Jadi kami dibenarkan untuk masuk. Masya Allah, persiapan sudah datang kepada kami setelah menunggu hampir 40 menit. Ada waktu kemudian kita akan masuk ke Raudhah. Masuk lewat Babun Nisa, An-Nisa Gate. Terus saya sampaikan, jadi di depan saya ini namanya adalah Suffah. Suffah tempat Rasulullah mengajar dan tempat Rasulullah memberikan izin untuk berjihad. Jadi para sahabat menunggu panggilan berjihad di tempat ini, di pelataran ini. Ini adalah Raudhah Asy-Syarif. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakarrahman. Kita akan masuk ke rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah Raudhah kawan-kawan. Di dalam Raudhah dan insya Allah kita akan sama-sama beribadah. Kita akan beribadah. Allahu akbar. Itu mimbar Nabi, kemudian ada mihrab Rasulullah SAW tempat beliau mengimami salat. Jadi inilah suasana Raudhah Al-Mutahharah. Para jamaah salat sedang melaksanakan salat duha. Ini adalah mihrab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beginilah suasana Raudhah Al-Mutahharah yang luar biasa. Inilah taman di antara taman surga. Jadi di antara mimbar, ini mimbar. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku, kata Nabi, dengan rumahku, yang dimaksud dengan rumah yang itu adalah taman di antara taman surga. Alhamdulillah, yang di depan kita ini namanya adalah mimbar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimbar yang dipakai oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian yang di depan kita ini namanya mihrab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana tertulis hadza musallan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tempat salatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bisa lihat tulisan yang itu namanya Ustuwanah Al-Muhallaqah. Inilah yang disebut dengan nama tiang wangi. Allah tabarakallah. Jadi kesempatan yang baik pada kita, saya bisa memperkenalkan satu tiang yang warna biru. Itu namanya Al-Ustuwanah Al-Muhallaqah atau tiang wangi. Nanti kita akan jelaskan dalam sejarah. Kemudian yang di sana ada tiang, itu namanya adalah tiang Aisyah. Tiang Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha itu juga disebut dengan nama tiang undi atau tiang muhajirin. Kenapa dikatakan dengan tiang undi? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kiranya kalian mengetahui fadilah salat di belakang tiang ini, niscaya kalian akan mengundi untuk mendapatkan posisi ini. Mana dia tiang undi? Inilah dia tiang undi yang kita lihat semakin dekat. Di situ tertulis Al-Ustuwanah Al-Aisyah atau tiang undi atau tiang muhajirin. Kita lihat di sebelah sana, itu namanya Al-Ustuwanah
Al-Ustuwanah Abu Lubabah, tiang tobat. Yang ini Ustuwanah Al-Hirs, tiang jaga. Ini namanya Al-Ustuwanah Al-Wufud. Jadi Masya Allah, nama-nama tiang di sini kita ini adalah suatu hal yang langka. Saya memperkenalkan 4 tiang yang di atas. Tiang Wufud, ini namanya tiang sarir juga, atau tiang tempat Nabi tidur. Kemudian itu adalah tiang tempat tiang Ali, juga disebut tiang haris atau tiang untuk berjaga-jaga. Yang di sana tiang taubat atau tiang lubang. Ini adalah Suffah. Sekali lagi, disinilah Abu Hurairah belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghafal hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita keluar dari Babu Jibril, tertulis di depan kita pintu Jibril. Di sinilah Jibril keluar dan masuk ketika Nabi mengajarkan hadis nomor 2 dari Arba'in tadi. Saat ini jamaah akan masuk ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini semua diberikan kemudahan. Kami akan berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan. Ini adalah mihrab Utsmani atau mihrab Maliki. Kemudian yang di depan saya adalah mimbar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terlihat di depan adalah Raudhah Al-Mutahharah serta orang-orang yang sholat di dalamnya. Yang ini adalah mimbar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat Nabi menjadi imam sholat. Kemudian di depan kita ini adalah makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana depan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian kita akan keluar dari pintu Baqi'. Alhamdulillah, ziarah kita sempurna pada pagi hari ini. Alhamdulillah.